Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Putri Setiawan dari kelas 10 AK3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman IPA saya tentang bab 1. Materi yang pertama yaitu tentang bentuk-bentuk energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan perubahan. Satuan dari energi yaitu Joule. Ada berbagai macam bentuk energi. Yang pertama yaitu energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau strukturnya. Energi potensial terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu energi potensial elastis. Energi potensial elastis merupakan energi potensial yang direnggangkan atau ditarik secara elastis. Contoh dari energi potensial elastis yaitu busur panah dan ketapel. Rumus dari energi potensial elastis yaitu setengah dikali K dikali X kuadrat. Yang kedua yaitu energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi merupakan energi potensial yang terjadi karena perbedaan ketinggian. Contoh dari energi potensial gravitasi yaitu buah yang jatuh dari pohon. Rumusnya yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. Bentuk energi yang kedua yaitu energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh suatu materi ketika berpindah atau bergerak. Rumus dari energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Bentuk energi yang ketiga yaitu energi mekanik. Energi mekanik merupakan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Rumus dari energi mekanik yaitu EM sama dengan EP ditambah EK. Bentuk energi yang keempat yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang sangat mudah sekali digunakan untuk manusia pada saat ini. Konduksi listrik merupakan bentuk fisik listrik yang memungkinkan listrik dapat diangkut dengan mudah. Rumus energi listrik ada tiga. Yang pertama yaitu W sama dengan V dikali Q. Yang kedua W sama dengan V dikali I dikali T. Yang ketiga W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Bentuk energi yang kelima yaitu energi panas. Energi panas sering disebut juga dengan energi kalor. Sumber energi panas ada 4. Yang pertama matahari, yang kedua api, yang ketiga panas bumi, dan yang keempat gesekan antara dua benda. Perpindahan panas ada 3, yaitu konduksi, radiasi, dan konveksi. Yang keenam ada energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Contoh dari sumber cahaya yaitu matahari, api, dan kunang-kunang. Sifat-sifat cahaya ada cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya menembus benda bening. Lalu energi yang ketujuh ada energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang terkandung di dalam suatu zat. Contoh dari energi kimia yaitu zat yang terkandung di dalam makanan. Lalu materi yang kedua yaitu perubahan bentuk energi. Macam-macam perubahan bentuk energi. Yang pertama ada perubahan bentuk energi listrik. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya yaitu setrika. Yang kedua ada perubahan bentuk energi panas menjadi energi cahaya, contohnya kembang api. Yang ketiga ada perubahan bentuk energi kimia. Energi kimia menjadi energi listrik, contohnya aki atau baterai. Lalu ada perubahan energi cahaya menjadi energi panas, contohnya menjemur pakaian. Lalu ada perubahan bentuk energi gerak menjadi energi bunyi, contohnya bertepuk tangan. Yang kedua yaitu proses perubahan bentuk energi. Proses perubahan bentuk energi dapat terjadi lebih dari sekali atau melalui beberapa rangkaian, seperti yang terjadi pada ponsel atau pembangkit listrik batu bara. Lalu yang ketiga ada keuntungan dan kerugian perubahan energi. Keuntungannya yaitu memungkinkan transformasi energi mentah.
Kerugiannya yaitu teknologi konversi energi hemat biaya. Lalu materi selanjutnya ada energi terbarukan. Energi terbarukan atau energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan peran energi utama atau bahan bakar fosil. Beberapa jenis energi terbarukan yaitu ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik panas bumi, biodiesel, bioetanol, biogas, sel surya, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Lalu selanjutnya kita akan memasuki bab 2. Materi yang pertama yaitu tentang gravitasi. Gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda. Semua objek di bumi ini mempunyai gravitasi. Yang pertama ada gravitasi bumi. Gravitasi bumi berfungsi untuk menahan dan menarik atmosfer agar tetap menyelimuti bumi. Yang kedua ada gravitasi matahari. Gravitasi matahari mengakibatkan planet-planet di tata surya tetap berada pada porosnya. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Yang ketiga ada gravitasi bulan. Gravitasi bulan mengakibatkan pasang surut air laut. Lalu materi selanjutnya ada struktur bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui bisa menunjang kehidupan. 1. Struktur bumi. Bumi adalah bola yang tersusun atas kerak bumi sebagai lapisan terluar yang terdiri atas kerak benua dan kerak samudra. Lalu ada mantel bumi atau selubung bumi yang terdiri atas litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Lalu ada inti dalam bumi dan inti luar bumi. Yang kedua yaitu lapisan yang menyelimuti bumi. Litosfer. Litosfer adalah lapisan terluar bumi yang terdiri atas kerak bumi dan mantel bumi. Yang selanjutnya yaitu hidrosfer. Hidrosfer adalah semua air yang ada di bumi. Lalu ada biosfer. Biosfer adalah lapisan kehidupan di bumi. Yang terakhir ada atmosfer. Atmosfer ini bagian terbawah terdiri atas troposfer dan stratosfer. Bagian atas terdiri atas mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Materi selanjutnya yaitu medan magnet bumi. Medan magnet bumi atau yang sering disebut juga dengan medan geomagnetik. Faktor dan penyebab terjadinya medan geomagnetik ada dua. Yang pertama yaitu control mass ejection, yang kedua yaitu medan magnet antar planet. Materi selanjutnya yaitu cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim adalah elemen atmosfer yang utama di bumi. 1. Cuaca. Cuaca adalah keadaan udara yang relatif sempit dan dalam cakupan waktu yang singkat. Ada 6 jenis cuaca, yaitu cuaca cerah, cuaca sejuk, cuaca panas, cuaca berangin, cuaca berawan, dan cuaca hujan. Yang kedua yaitu iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca yang luas dan dalam cakupan waktu yang cukup lama. Iklim di dunia. Iklim di dunia ada 4, yaitu iklim subtropis, iklim dingin, dan iklim sedang. Iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia ada 3, yaitu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Lalu ada perubahan iklim. Beberapa penyebab terjadinya perubahan iklim yaitu peningkatan emisi efek rumah kaca, pemanasan global, dan perubahan orbit di bumi. Lalu ada peristiwa yang memengaruhi iklim di Indonesia yaitu dipole mode, El Nino, La Nina, dan pertemuan angin antar tropis. Lalu ada dampak perubahan iklim yaitu ketersediaan air tawar menipis, kenaikan air laut, kesehatan, dan kepunahan ekosistem. Yang ketiga yaitu perbedaan cuaca dan iklim. Cakupan wilayah cuaca itu lebih sempit dan dalam cakupan waktu yang singkat, sedangkan cakupan wilayah iklim lebih luas dan dalam cakupan waktu yang cukup lama. Ada beberapa unsur yang memengaruhi keadaan cuaca dan iklim yaitu suhu, kelembapan udara, temperatur udara, curah hujan, dan angin. Materi selanjutnya yaitu musim. Musim adalah
periode dalam setahun yang dibedakan berdasarkan cuaca dan iklim khusus. 1. Faktor dan penyebab terjadinya musim yaitu revolusi bumi, pergeseran semu matahari, letak geografis, dan pola angin. Yang kedua yaitu jenis-jenis musim. Daerah yang beriklim subtropis mempunyai 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Daerah yang beriklim tropis seperti di Indonesia ini mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Materi selanjutnya yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah salah satu jenis bencana alam geologi. Satu jenis-jenis gempa bumi ada 3, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Yang kedua, jenis-jenis gelombang gempa. Gelombang seismik yang merambat di bumi ini dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang primer dan gelombang sekunder. Materi yang terakhir yaitu mitigasi bencana. Bencana adalah peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat. Mitigasi dibedakan menjadi 2, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. 1. Mitigasi bencana gempa bumi. Sebelum terjadi gempa, kita harus menyiapkan kotak P3K. Saat terjadi gempa, kita harus bersikap tenang. Setelah terjadi gempa, kita harus menuju ke titik evakuasi. Yang kedua, yaitu mitigasi bencana gunung meletus. Kita harus memastikan diri kita telah berada di pos evakuasi sebelum gunung meletus. Yang ketiga yaitu mitigasi bencana banjir. Sebelum terjadi banjir, kita harus menyiapkan kotak P3K. Saat terjadi banjir, kita harus mematikan keran air dan matikan listrik. Saat proses evakuasi, kita harus melewati jalur yang sudah ditentukan. Saat berada di pos evakuasi, kita harus saling membantu sesama pengungsi. Setelah terjadi banjir, kita harus memastikan atau memeriksa kabel atau alat elektronik yang terendam air. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.